Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah pengantar psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama itu adalah hubungan psikologi dengan biologi. Jadi seperti kita ketahui bahwa biologi itu membicarakan manusia dan unsur-unsur biologisnya gitu. Sebenarnya ini kedua rumpun ilmu ini sama-sama membicarakan tentang manusia. Nah, tadi biologi itu membicarakan tentang manusia secara unsur biologis, sedangkan psikologi itu membicarakan tentang perilaku manusianya sebagai gejala kejiwaan. Nah, contohnya ketika di tema keturunan, anggaplah seperti itu. Nah, biologi itu lebih konsen ke mempelajari tentang kehidupan secara turun-temurun gitu. Misalnya bagian genetiknya gitu. Nah, sedangkan psikologi itu fokus mempelajari tentang persifatannya, intelijensi, bakat gitu. Jadi yang berkaitan dengan gejala kejiwaannya. Sedangkan biologi itu unsur-unsur biologisnya gitu, lebih ke genetik dan sebagainya gitu. Selanjutnya hubungan psikologi dengan sosiologi. Nah, kalau tadi hubungan psikologi dengan biologi, mungkin teman-teman yang SMA-nya berasal dari IPA paham lah ya tentang biologi. Nah, ini hubungan psikologi dengan sosiologi. Nah, ini mungkin teman-teman dari lulusan SMA-nya IPS mungkin sedikit banyak akan tahu gitu tentang sosiologinya gitu. Nah, psikologi dan sosiologi itu sama-sama membicarakan tentang manusia gitu. Jadi ilmu ini sama-sama membahas tentang manusia sebagai objek kajian ilmunya gitu. Nah, untuk sosiologi itu mempelajari manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Jadi adanya interaksi-interaksi di masyarakat. Itulah yang dikaji oleh sosiologi gitu. Nah, sedangkan psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusianya terkait dengan aktivitasnya dalam kehidupan masyarakat gitu. Itu kajian psikologi dari kaitannya dengan sosiologi. Nah, sebenarnya ada irisan yang kurang lebih sama gitu terkait dengan bidang ilmu ini yang di sini. Nah, irisan ini membentuk ilmu apa ya, bidang ilmu atau kajian baru antara psikologi dengan sosiologi, yaitu psikologi sosial. Nah, nanti teman-teman di semester 3 kalau tidak salah itu akan menemukan juga mata kuliah psikologi sosial. Nah, mata kuliah ini ya itu tadi akan membahas tentang aspek psikologi dan sosiologinya gitu. Nah, itu terkait dengan hubungan psikologi dan sosiologi. Nah, ini lanjutannya, contoh hubungan psikologi dan sosiologi. Contohnya seperti gejala urbanisasi atau konflik antar kelompok. Nah, biasanya urbanisasi atau konflik antar kelompok itu memerlukan penjelasan psikologi. Gitu. Artinya apa? Ketika kita ingin menyelesaikan konflik, tentu kita harus paham dulu keadaan psikologi, keadaan kejiwaan lah, tentang kejiwaan dari orang-orang yang terlibat dalam konflik itu. Misalnya ketika kita ingin menyelesaikan konflik misalnya, artinya kita harus dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang kepala dingin gitu. Nah, ketika itu semua sudah sesuai dengan kondisi yang dapat terkendali, maka tujuan yang ingin kita capai tadi, menghindari konflik misalnya, itu dapat terlaksana gitu. Karena ya kita sudah sama-sama dalam keadaan kepala dingin gitu. Tadi cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan ini antara psikologi dan sosiologi itu disebut dengan psikologi sosial. Nah, itu mempelajari juga tentang
masalah-masalah sosialnya gitu. Nah, ini merupakan contoh kaitan dari psikologi dan sosiologi. Selanjutnya adalah hubungan antara psikologi dan filsafat. Nah, di pertemuan kedua itu kita sudah membahas tentang sejarah ya, sejarah tentang psikologi yang mana psikologi itu merupakan bagian dari filsafat pada masa Yunani kuno. Jadi psikologi dan filsafat itu sama-sama menjadikan manusia sebagai objeknya. Nah, filsafat itu mengkaji tentang hakikat dari kodrat manusia, tujuan hidup dan sebagainya, sedangkan psikologi adalah cabang ilmunya, cabang ilmu dari filsafat tadi seperti yang dijelaskan bahwa uh, filsafat itu merupakan awalnya bagian dari psikologi gitu. Nah, sekarang itu berdiri sendiri. Jadi filsafat sebelum tahun 1879 itu masih bergabung dengan psikologi, maksudnya itu masih bergabung dengan filsafat dan ilmu fal gitu. Nah, artinya memang psikologi ini apa ya, bagian dari filsafat lah sejarahnya gitu. Artinya memang memiliki kedekatan dalam keilmuan gitu. Ini beberapa contoh ilmuwan yang membahas ilmuwan filsafat yang membahas tentang kejiwaan gitu. Nah, ini udah kita bahas pada pertemuan kedua. Nanti silakan di flashback lagi untuk pertemuan keduanya. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, di awal kita sudah membahas tentang hubungan antara psikologi dengan biologi. Nah, di sini IPA yang dimaksud itu adalah fisika dan kimia ya, karena kajiannya yang dimaksud di hubungan ini adalah fisika dan kimia. Nah, apa hubungan antara psikologi dan IPA? Jadi psikologi itu mengikuti metode dan cara kerja IPA, sehingga ilmu psikologi itu lebih cepat berkembangnya gitu. Nah, karena dia mengikuti cara kerjanya ilmu pengetahuan alam, maka psikologi itu cepat memisahkan diri dari rumpun ilmu filsafat dan fal sehingga menjadi bidang ilmu sendiri dan dikenal sampai sekarang gitu, karena memang dia mengikuti cara kerjanya IPA. Nah, kemudian yang membedakan adalah kalau di IPA itu objeknya adalah benda mati, di fisika dan kimia, sedangkan di psikologi itu objeknya adalah benda hidup atau manusia gitu. Nah, itulah sedikit hubungan antara psikologi dan IPA. IPA dalam hal ini adalah fisika dan kimia. Dari segi objeknya, kemudian psikologi menggunakan atau mengikuti cara kerjanya IPA sehingga bisa berkembang dengan pesat hingga sampai saat ini gitu. Hubungan psikologi dengan hukum. Nah, dalam ilmu hukum itu dalam beberapa kesempatan itu sangat membutuhkan ilmu tentang psikologi gitu. Bagaimana dalam hukum itu untuk mencari kebenaran atau mencapai kebenaran dan keadilan. Itu sangat jelas kaitannya dengan bidang psikologi gitu. Contohnya ketika bidang hukum membutuhkan psikologi yang menyangkut tentang sidang hak kepemilikan anak, pencemaran nama baik, dan terorisme. Jadi ketika kita ingin menggali bahwa orang ini tuh jujur atau tidak gitu, nah itu bisa dikaji dengan bidang psikologinya gitu. Ketika dia menjelaskan dari uraian runtutan kejadian, misalnya apakah itu logis atau tidak, gitu, sesuai atau tidak antara yang diceritakan dengan fakta, gitu. Nah itu sangat dekat sekali atau sangat membutuhkan sekali rumpun ilmu dari psikologi, gitu. Apakah orang ini memiliki gangguan kejiwaan sehingga melakukan kejahatan? Nah itu juga kajiannya nanti dengan psikologi, gitu. Artinya apa?
hubungan antara psikologi dan hukum itu cukup memiliki hubungan yang sangat dekat gitu dalam kajian-kajiannya gitu. Selanjutnya hubungan antara psikologi dengan kedokteran. Nah, ini biasanya sangat berkaitan gitu. Hubungannya juga cukup sering dikaji antara rumput ilmu psikologi dengan kedokteran. Nah, ketika psikologi membantu para dokter untuk mengadakan pendekatan dengan para pasien, nah itu contohnya untuk supaya dokter itu lebih dekat dengan pasien ya itu menggunakan psikologi gitu dengan yang menggali informasi dengan membuat pasiennya jadi rileks sebelum dilakukan tindakan medis. Nah, itu juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di ilmu psikologi gitu. Nah, sehingga dokter dapat menemukan penyebab-penyebab non medis dari gejala penyakit yang tidak bisa ditemukan faktor penyebab medisnya. Jadi dari bercerita saja dokter itu bisa mendiagnosis misalnya gitu. Dari cerita pasien. Nah, kedekatan dokter menggali informasi, pasien mau bercerita, itu ya menggunakan ilmu psikologi juga gitu. Artinya ada kedekatan antara kajian psikologi dan kedokteran. Kemudian psikologi juga memerlukan bantuan dokter untuk gejala-gejala tertentu, misalnya autis, ADHD. Jadi untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu itu psikologi juga memerlukan tindakan yang dilakukan oleh dokter gitu terkait dengan kajian-kajian atau gejala-gejala yang di gejala-gejala psikologi gitu memerlukan tindakan dokter gitu. Contohnya saja kalau teman-teman sering ke atau pernah gitu ke rumah sakit jiwa gitu yang ada di Lingkar Barat. Nah, di sana kan ada spesialis psikolognya ada, kemudian dokter kejiwaannya ada gitu. Artinya memang eh, bidang ilmu ini itu cukup cukup banyak atau cukup memiliki kedekatan lah gitu ya dalam kajian-kajiannya bidang kesehatan terutama gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya masih banyak lagi sih kedekatan atau hubungan antara psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tapi yang jelas psikologi itu juga cukup banyak membantu dalam berbagai profesi. Nah, misalnya dalam dunia pendidikan, yaitu guru dalam mendidik muridnya. Nah, ini yang beberapa ditanyakan oleh teman-teman di awal-awal perkuliahan, apa hubungannya antara psikologi dengan pendidikan gitu. Nah, misalnya guru ketika mengajar juga harus paham juga, harus dibekali juga dengan ilmu psikologi. Karena apa? Ya karena supaya guru dapat memiliki dapat membantu dia untuk mengajar gitu. Bagaimana supaya guru itu dekat dengan muridnya, supaya guru itu tahu kondisi di kelas itu sekarang seperti apa, metode apa yang digunakan dalam kondisi ini. Nah, dalam menentukan hal-hal yang seperti itu ya tentu memerlukan pemahaman juga tentang ilmu psikologi, itu kajian-kajian juga tentang ilmu psikologi gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan, misalnya dalam keadaan yang tidak kondusif, tapi kita memaksakan untuk menggunakan metode ceramah misalnya. Artinya metode yang digunakan nanti juga tidak dapat memberikan dampak atau hasil yang maksimal gitu. Artinya memang cukup diperlukanlah dalam bidang pendidikan gitu. Kemudian membantu profesi manajer perusahaan dalam mengatur pegawainya. Artinya harus tahu juga di mana kemampuan-kemampuan karyawan, kemampuan pegawai untuk ditempatkan dalam posisi yang sesuai misalnya gitu. Kemudian memanajemen orang banyak gitu. Itu juga membutuhkan kemampuan psikologi juga ya, walaupun manajernya bukan lulusan psikologi tapi ya karena dibekali, karena adanya pengalaman-pengalaman sehingga bisa mengatur karyawan yang banyak misalnya dengan baik gitu. Kemudian
membantu profesi tentara dalam menyusun perang gitu. Perang urat saraf atau psy war gitu ya, bisa saja gitu. Sebelum perang itu menyusun strategi-strategi, melakukan tindakan-tindakan, misalnya memberikan tekanan, kemudian memberikan semacam psy war lah istilahnya. Psy war itu kayak kata-kata yang membuat orang menjadi down misalnya gitu. Nah, itu juga membutuhkan kajian atau ilmu dari psikologi gitu. Kemudian membantu profesi polisi dalam menginterogasi tahanan gitu. Jadi seorang polisi itu untuk menggali informasi, menginterogasi, itu juga harus dibekali ilmu psikologi gitu. Bagaimana supaya tahanan itu dapat memberikan informasi yang benar-benar akurat gitu. Jadi bisa tahu yang mana yang bohong, yang mana yang memang sesuai dengan keadaannya gitu. Itu juga harus dipelajari lah gitu. Nah, artinya memang psikologi ini sangat dibutuhkan dalam beberapa bidang ilmu, dalam beberapa profesi, itu sangat dibutuhkan sekali gitu untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari profesi tersebut gitu. Nah, mungkin itu teman-teman materi kita. Ini beberapa referensi yang Bapak gunakan, baik itu referensi dari gambar maupun referensi dari sumber buku. Baiklah, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, silakan ajukan pertanyaannya pada grup WhatsApp mata kuliah kita. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu saja pesan Bapak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan jangan lupa setelah ini akan ada link absensi yang bisa teman-teman isi nantinya. Terima kasih Pak Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini merupakan link absensi yang dapat teman-teman isi pada pertemuan kali ini. Ini merupakan link untuk absensi kelas 1A dan ini merupakan link absensi untuk kelas 1B gitu. Nah, link absensi ini silakan teman-teman isi sampai dengan pukul 18.00 WIB ya. Dan lewat dari pukul itu nanti akan tertutup, linknya akan ditutup. Jadi silakan diisi. Teman-teman juga bisa fleksibel dalam menonton video ini. Setelah menonton video ini silakan diisi link absennya. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa komen di kolom komentar satu paragraf itu apa poin penting dari perkuliahan kita kali ini ya. Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.